warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkanlah saya Najwa Mufadila, peserta lomba debat bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Tempeh, Lumajang. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah mosi yang sangat luar biasa, yaitu singularitas teknologi. Seperti kita ketahui, singularitas teknologi merupakan titik hipotetis di masa depan ketika pertumbuhan teknologi yang semakin cepat dan tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi. Yang puncaknya adalah munculnya kecerdasan super, yaitu AI yang lebih cerdas daripada manusia, yang akan secara mendasar dan tidak terduga mengubah peradaban manusia. Singularitas teknologi bukanlah solusi ideal bagi umat manusia. Mengapa? Karena justru banyak risiko besar yang harus diwaspadai dari aspek etik, sosial, ekonomi, hingga keamanan. Baik Dewan Juri hadirin yang terhormat, kami menyatakan dengan kontra, kami menolak dengan tegas adanya singularitas teknologi. Mengapa? Karena singularitas teknologi bukanlah harapan, melainkan ancaman. Mengapa? Karena manusia bisa kehilangan kendali atas teknologi. Terjadi ketimpangan ekonomi, ancaman pengangguran, hingga masalah moral yang tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dipecahkan. Maka singularitas bukanlah masa depan yang harus dirayakan, tapi sebuah masalah yang harus diwaspadai. Karena singularitas teknologi merupakan sebuah masalah yang sangat krusial. Singularitas teknologi adalah sebuah titik balik peradaban, namun sifatnya spekulatif dan syarat risiko, karena tidak ada jaminan hasilnya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dewan juri hadirin yang terhormat, ada beberapa argumen atau alasan yang mendorong mengapa kami menyatakan dengan tegas menolak dengan kontra adanya singularitas teknologi. Mengapa? Karena alasan yang pertama yaitu singularitas teknologi menyebabkan kehilangan kendali atas teknologi. AI super intelijensi berpotensi membuat keputusan tanpa perhitungan etika manusia. Jika manusia kehilangan kendali, maka teknologi justru berbalik menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Alasan yang kedua, Dewan juri yang terhormat, singularitas teknologi akan menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Mengapa? Karena singularitas hanya dapat dikendalikan oleh segelintir pihak, yaitu negara adidaya dan perusahaan raksasa teknologi, yang akan berakibat adanya kekayaan dan kekuasaan yang akan terkonsentrasi, sementara masyarakat kecil semakin tertinggal. Bayangkan dengan kedatangan singularitas teknologi yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, apa yang akan terjadi? Maka jurang antara ketimpangan manusia yang lebih mengerti dengan teknologi dengan manusia yang kurang mengerti atau bahkan tidak mengerti dengan teknologi akan semakin tinggi, yang akan memperlebar jurang ketidakadilan global masyarakat Indonesia. Alasan yang ketiga yaitu adanya ancaman pengangguran massal. AI tidak hanya menggantikan seluruh pabrik, tapi juga pekerjaan intelektual seperti akuntan, guru, dokter, pengajar, dan lain sebagainya. Hilangnya lapangan pekerjaan dalam skala besar dapat menimbulkan krisis sosial, kriminalitas, dan instabilitas politik. Bayangkan di Indonesia dengan adanya singularitas teknologi di mana semua pekerjaan didominasi oleh AI, masyarakat Indonesia seperti dokter, guru, pengajar akan kehilangan pekerjaan. Seorang akuntan akan kehilangan pekerjaan dengan tidak ada laporan keuangan yang segera dibuat oleh AI. Dan posisi ini akan digantikan, otomatis masyarakat akan kehilangan lapangan pekerjaannya sekaligus kehilangan pendapatannya. Alasan yang keempat, adanya masalah etika dan moralitas. AI hanya mengikuti logika algoritma, tidak mengenal empati atau nurani. Bagaimana jika AI menentukan siapa yang pantas mendapat perawatan medis? Siapa yang harus dihukum? Hal ini membuka pintu bagi dehumanisasi, di mana manusia hanya dilihat sebagai data, bukan makhluk bermoral. Dengan demikian, kami menolak dengan tegas, kami menyatakan kontra dengan adanya singularitas teknologi. Mengapa? Karena teknologi bukanlah solusi, melainkan ancaman serius. Alih-alih mengejar impian berbahaya ini, seharusnya manusia, kita sebagai generasi muda, memfokuskan teknologi pada hal-hal yang dapat dikendalikan, etis, bermoral, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh manusia. Terima kasih.